Shalom teman-teman dan Bu Lina. Perkenalkan, nama saya Noah dari kelas 10 dan dalam video pembelajaran ini saya akan mempresentasikan tentang keluarga Kristen seperti yang Bu Lina minta. Selamat menonton. Mulai pembelajaran ini, pertama-tama kita perlu mengetahui apa itu keluarga dan apa itu keluarga Kristen agar kita bisa membedakan antara keduanya. Nah, dari berbagai sumber informasi yang saya temukan, bisa dibilang secara umum, keluarga adalah sekelompok orang yang terikat dengan hubungan darah, ikatan kelahiran, hubungan khusus, pernikahan, atau yang lainnya. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami yaitu kepala keluarga, istri dan anaknya yang disebut dengan rumah tangga atau dengan sebutan lainnya ialah keluarga kecil. Dan menurut KBBI, keluarga adalah ibu dan bapak beserta anak-anaknya seisi rumah. Sedangkan keluarga Kristen merupakan persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga Kristen yang sejati adalah keluarga yang saling mengasihi antara suami, istri, dan anak. Sebagaimana Yesus, kita mengetahui perbedaan keluarga dengan keluarga Kristen. Kita sekarang akan mencari tahu apa tujuan Allah membuat sebuah keluarga Kristen tersebut. Untuk mengetahui itu, kita perlu pertama mengetahui bahwa saat Yesus lahir melalui keluarga Yusuf, itu merupakan penggenapan nubuat Alkitab. Yusuf dan Maria, kedua-duanya taat untuk menjadikan keluarga mereka sebagai sarana penggenapan rencana Allah dalam lahirnya Sang Mesias. Demikian juga keluarga Allah dibentuk oleh Allah sendiri dengan tujuan mewujudkan rencana Allah. Jadi Allah membuat sebuah keluarga Kristen untuk mewujudkan kehendaknya di bumi. Oleh karena itu bertujuan mewujudkan kehendak Allah, maka tidaklah benar apabila keluarga hanya memikirkan perkara jasmaniah saja. Tidaklah benar apabila anggota-anggota keluarga didorong hanya mengejar keberhasilan jasmania saja, dengan mengabaikan terwujudnya kehendak Tuhan melaluinya. Keluarga dibentuk dengan tujuan besar untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Keluarga Kristen yang kokoh dalam iman Kristiani juga menjadi sumber inspirasi dan berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka terlibat dalam pelayanan sosial dan proyek amal sesama, menunjukkan kasih Kristus kepada sesama. Hal ini membangun fondasi solid bagi komunitas dan menciptakan lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai Kristiani. Adapun setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab mereka masing-masing di dalam hidup sehari-hari mereka untuk bisa mewujudkan kehendak Allah. Tanggung jawab tersebut antara lain untuk anak adalah menghormati yang lebih tua, menyayangi keluarga, belajar dengan giat, dan membantu orang tua. Untuk ayah, itu untuk mencari nafkah, mendidik anak, memberikan kasih sayang, dan memperhatikan keluarga. Dan terakhir, untuk ibu, itu untuk mengurus rumah, merawat anggota keluarga, menemani anak belajar, menyajikan makanan untuk keluarga, dan mengatur keuangan. Untuk menutupi video pembelajaran ini, aku akan membacakan beberapa ayat Alkitab tentang ayah, ibu, dan anak yang mempunyai pelajaran-pelajaran yang penting untuk kita. Dimulai dengan ayat. Untuk ayah, ada di Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu.
Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Amsal 23 ayat 24. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Mazmur 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada untuk ibu. Ayat-ayatnya ada Titus 2 ayat 3-5. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Yohanes 16 ayat 21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seseorang manusia. Amsal 31 ayat 10-31. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagikan tugas kepada pelayan-pelayannya. Perempuan, ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan pada malam hari, pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruh pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk sisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyambutnya. Berbahagia pula suami memujinya. Ya, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Yang terakhir untuk anak, ayatnya ada 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Yesaya 54 ayat 13. Semua anakku akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka.
Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amsal 4 ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian presentasi video pembelajaran saya tentang keluarga Kristen. Semoga video ini menjadi pembelajaran yang berguna bagi teman-teman. Terima kasih dan Tuhan memberkati.